Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kalau saya jadi imam, nih anak-anak ini mesti mendesak biar cepet. Jadi tadi Fatihahnya dicepet-cepetin. Tapi ya insya Allah sesuai dengan ketentuan, bukan yang asal dicepetin. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau memberi nasihat kayaknya yang muda yang justru harusnya lebih banyak dinasihati daripada yang lebih tua. Jadi di malam ini saya mau menyampaikan apa yang pernah saya alami. Sebenarnya sih di rumah juga kita biasa ngobrol ngaji bareng dengan anak-anak, tapi lebih kayak ngobrol. Jadi yang mau saya sampaikan itu pengalaman saya ketika melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Dalam Islam itu diajarkan salah satunya adalah dengan cara sholat istikharah, sholat minta petunjuk. Ini seringkali teman-teman, kalau saya sarankan sholat istikharah, teman-teman tuh pada nanya gini, berarti harus ada pilihan dong ya, A atau B, kemudian istikharah. Sebenarnya nggak harus begitu. Istikharah tuh bisa kapanpun, walaupun kita nggak punya pilihan. Jadi ini cara kita melibatkan Allah dalam setiap pilihan kita, dalam setiap kegiatan kita. Jadi pengalaman saya waktu saya kuliah di Semarang, anak kos, ini nggak ada orang tua, jadi ya harus ngurus diri sendiri. Kemudian saya sakit yang nggak sembuh-sembuh, dan rasanya tuh sakitnya agak beda gitu. Kemudian saya sholat istikharah. Setelah sholat istikharah, saya ngerasa yakin pergi ke dokter. Nah, waktu saya sampai ke dokter, diperiksa sama dokter, ditulis resep obat. Pada saat itu, setelah selesai ditulis resep obat, saya datang ke apotek terdekat, farmasi terdekat, itu di rumah sakit. Ini rumah sakit Karyadi, yang rumah sakit besar. Datang ke apotek rumah sakit yang harusnya obat-obatannya juga lengkap. Saya bawa resep dari dokter itu. Dokternya bilang, obat ini nggak ada di sini gitu. Kemudian saya datang ke tempat lain, ke farmasi lain yang di sekitar rumah sakit. Semua farmasi bilang obatnya nggak ada. Nah, pada saat itu saya balik lagi ke dokter untuk cerita, nih dok, obatnya ternyata nggak ada di farmasi sekitar sini. Dan ternyata dokternya juga heran, ini kenapa bisa nggak ada gitu. Padahal ini ya karena dia dokter situ dan dia tahu obat-obat yang di sekitar situ apa aja gitu, di farmasi sekitar itu. Nah, kemudian akhirnya sama si dokter diganti resepnya. Saya bawa resep obat yang baru, kemudian saya tebus di farmasi yang paling dekat dari situ dan dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah. Setelah saya minum obat itu, dan itu besoknya, itu benar-benar besoknya saya ngerasa seger, mungkin sekitar 80% udah fit dengan obat itu. Nah, apa yang kemudian saya pelajari dari pengalaman itu adalah ketika kita istikharah, minta petunjuk Allah, ketika ada yang salah, Allah yang ngebelokin ke tempat yang benar. Jadi di situ mungkin dokternya salah menulis resep, bukan salah yang arti obatnya salah gitu, tapi mungkin nggak cocok dengan sakitnya saya. Jadi sama Allah dibelokin, nggak ada nih, dibikin nggak ada. Kemudian digantilah resep obat itu oleh dokter. Saya bisa tebus dengan harga murah di apotek yang paling dekat, dan itu dalam semalam saya udah merasa fit banget. Nah, di situ saya ngerasa ketika kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, kalau kita salah, Allah akan belokin ke jalan yang benar. Kadang-kadang kalau ini juga dari beberapa cerita dari teman-teman, orang itu kalau habis istikharah dia bilang nggak yakin, belum yakin gitu. Terus berkali-kali istikharah sampai kemudian dia merasa harus yakin. Nah, ini juga yang saya pikir kita perlu perlu melihat istikharah itu nggak tiba-tiba
Allah itu datang untuk bilang ini loh jalannya gitu, kan nggak mungkin seperti itu gitu. Tapi Allah itu datang melalui petunjuk Allah itu datang melalui orang-orang yang Allah kirim. Nah ini ada sedikit cerita yang agak mungkin yang menganalogikan kali ya. Jadi ada nelayan, dia terdampar di tengah laut gitu. Dia kemudian berdoa pada Allah, ya Allah, saya percaya pertolonganmu, tolong saya, bantulah saya supaya tetap bisa bisa selamat dari tengah laut. Dia berdoa begitu yakinnya Allah akan menolong. Kemudian datang, ternyata ada nelayan datang. Nelayan ini mendekati orang ini untuk menolong. Terus kata orang itu, nggak usah ditolong, saya nunggu Allah, saya nunggu Tuhan saya. Akhirnya orang ini pergi lagi. Orang ini berdoa lagi, ya Allah tolonglah saya gitu. Begitu kuatnya gitu doanya. Dia tunggu lagi, besoknya datang nih nelayan yang lain mau menolong, tapi sama orang ini ditolak. Enggak, saya menunggu pertolongan Allah. Pergi lagi dia. Sampai hari yang berikutnya berdoa lagi, datang lagi yang ketiga, yang orang lain lagi. Dia nggak mau juga ditolong, dia bilang saya menunggu pertolongan Allah. Akhirnya setelah hari ketiga itu tidak ada pertolongan sampai kemudian dia meninggal. Nah, dalam kisah ini ceritanya ketika dia meninggal, dia ketemu sama Allah, dia tanya sama Allah, ya Allah, bukankah saya sudah berdoa? Kenapa engkau tidak menolongku gitu? Kemudian Allah bilang, aku sudah mengirim 3 utusan. Tapi ketiga utusan itu engkau tolak semua gitu. Jadi bagaimana aku akan menolongmu gitu. Nah, jadi kadang-kadang pertolongan Allah itu Allah berikan melalui utusan-utusan orang-orang atau sesuatu yang kemudian membuat kita terselamatkan. Jadi kalau kita sudah istiqoroh, ya udah jalanin aja gitu. Karena kita sudah melibatkan Allah dari awal. Jadi ketika kita merasa mentok, ada yang salah, Allah yang nunjukin jalannya. Allah yang membenarkan kesalahan kita. Jadi nggak harus tiba-tiba muncul di langit petunjuknya, nggak begitu juga gitu. Tapi kita yakin aja bahwa setiap yang terjadi ketika kita sudah mengawali dengan minta petunjuk pada Allah, setiap yang terjadi di tengah perjalanan itu adalah cara Allah menunjukkan kita jalan yang benar. Insya Allah demikian. Dan itu yang kemudian menjadi, ya kalau saya mungkin lebih kayak azamnya saya, jadi semangatnya saya. Jadi karena saya di sini lebih banyak nulis, kalau misalnya saya bingung mau nulis apa dalam penelitian saya, tesis saya, ya udah saya sholat aja 2 rakaat istiqoroh, ya udah nulis lagi gitu. Kalau salah ya mungkin terhapus atau apa gitu, tiba-tiba tidak tersave kemudian dan sebagainya. Nah itu cara Allah untuk menunjukkan jalan yang benar. Nah ini juga sudah banyak dilakukan oleh imam-imam besar dahulu, di mana mereka sholat istiqoroh dulu, kemudian baru menulis hadis yang mereka ini, atau menulis fatwa yang mereka coba buat untuk masyarakat. Itu selalu diawali dengan istiqoroh. Jadi mungkin berdasarkan apa yang sudah saya kerjakan dan ini sudah saya rasakan banyak kali terjadi. Kalau kita memang dari awal melibatkan Allah, insya Allah ya Allah akan menunjukkan jalan yang benar dengan utusan-utusannya, dengan ilham-ilhamnya kepada orang-orang sekitar atau segala sesuatu yang lain. Dan itu kita bisa jalani dengan sebaik-baiknya insya Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.